Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa di hari Jum'ah Mubarakah tanggal 4 bulan Maret 2022. Sudah akhir Rajab atau awal Sya'ban 1443 Hijriah. Masya Allah, hari ini kita akan mengangkat tema berkenaan dengan dua hadis Nabi Muhammad SAW yang tentunya selalu berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Dua hadis ini bunyinya sangat mirip, hanya ada perbedaan sedikit dalam hal siapa yang menjadi musuh. Ya. Masya Allah, ini apa ini ngomong tentang musuh? Saudaraku rahimakumullah, ada hadis tentang akhir zaman, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan akan terjadi suatu perjanjian damai yang aman atau aliansi atau koalisi antara bangsa Rum dengan kaum muslimin. Hadis ini belakangan ini sepertinya menjadi sangat menarik dan terangkat dikaitkan dengan peristiwa belakangan ini yang terjadi di Eropa Timur, yaitu pertikaian atau lebih tepatnya perang, ya, atau mungkin bisa juga disebut invasi yang dilakukan oleh pihak negara Rusia terhadap negara Ukraina. Lalu kemudian sebahagian kaum muslimin memandang perlu untuk mengangkat hadis tersebut karena ini boleh jadi zamannya hadis tersebut menjadi kenyataan, hadis aliansi Rum dengan kaum muslimin. Mari kita simak hadisnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tusalihuna ar-Ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraihim fataslamuna wa taghramuna thumma tanziluna bimarjin dhi tululin fayaqumu ilaihi rajulun minar rumi fayarfa'u as-saliba wa yaqulu ala ghalaba as-salib fayaqumu ilaihi rajulun minal muslimin fayaqtuluhu fa inda dhalika taghdiru ar-rumu wa takunu al-malahimu fayajtami'una ilaikum fayatunakum fi 80 ghayah ma'a kulli ghayatin 10,000." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian umat Islam akan membuat perjanjian damai dengan Rum. Kalian berperang bersama mereka, suatu musuh yang ada di belakang mereka. Lalu kalian selamat dan memperoleh rampasan perang. Lalu kalian tinggal di tempat yang sangat subur dan luas di Zutulul. Lalu seorang tentara dari bangsa Rum, Nasrani, ya, berdiri, lalu kemudian dia berteriak, ala ghalabas salib. Dia angkat salib tinggi-tinggi, dia berteriak, ketahuilah salib telah menang. Maka bangkitlah seorang lelaki dari tentara kaum muslimin, membunuh laki-laki Nasrani Rum ini. Dan dikarenakan hal itu berkhianatlah Rum, ya, pecah kongsi, kemudian berkhianatlah Rum. Mereka kemudian berkonsolidasi untuk mempersiapkan diri dalam Al-Malahim, perang besar antara Rum dengan kaum muslimin. Mereka akan datang dengan 80 panji atau bendera yang setiap panjinya membawahi 10.000 personel. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua mirip sekali bunyinya. Innakum satusalihuna ar-Ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraikum fatunsuruna wa taghnamuna, dan seterusnya. Sungguh kalian umat Islam
akan menjalin perdamaian dengan Rum dalam perdamaian yang aman. Dan kalian bersama mereka akan memerangi musuh yang ada di belakang kalian. Maka kalian akan menang dan memperoleh rampasan perang atau ghanimah. Dan seterusnya. Sisanya mirip sekali. Mereka pulang dalam perjalanan. Ada seorang tentara Nasrani Rum mengangkat salib tinggi-tinggi, mengklaim, ketahuilah salib telah menang. Tapi kemudian dipukul oleh seorang tentara Muslim sambil berkata, Allah telah memenangkan peperangan ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada beberapa hal yang menarik dari hadis ini. Pertama, hadis ini mirip bunyinya, tapi ada perbedaan dalam satu hal saja. Pada hadis pertama disebutkan, Rum dan Muslimin beraliansi memerangi aduwan min waraihim, musuh yang ada di belakang mereka, di belakang Rum. Sementara hadis yang kedua mengatakan kalian umat Islam dan Rum beraliansi memerangi aduwan min waraikum, musuh di belakang kalian, di belakang kaum muslimin. Karenanya menarik sekali kalau kita ambil bahasan analisis tentang hadis-hadis ini dari Syekh Al-Mubayyad, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, penulis kitab fenomenal Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Manahim wa Asyratu Sa'ah, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Syekh Al-Mubayyad berkeyakinan kuat aliansi tersebut, perjanjian damai yang aman tersebut antara muslimin dan Rum hanya akan terjadi ketika umat Islam sudah memiliki pemimpin yang jelas. Dan dalam hal ini siapa dia? Dialah Amirul Mukminin fi akhir zaman, Al-Mahdi. Al-Mahdi merupakan the certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Nabi Muhammad SAW, yang berarti sekaligus mendapat sertifikasi dari Allah Ta'ala.